Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Riana Elizabeth, peserta pidato dari Universitas Nasional. Sebelum saya menyampaikan pidato tentang Sumpah Pemuda dan Perjuangan Kebahasaan, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu melalui via daring ini. Hadirin yang saya hormati, pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Saat itu, perjuangan melawan penjajahan dilakukan oleh berbagai organisasi daerah. Perlawanan ini seringkali terpecah karena perbedaan suku, agama, dan kepentingan daerah. Pada masa itu, perjuangan kebangsaan tidak hanya dengan perlawanan fisik terhadap penjajah, namun melibatkan perjuangan kebudayaan, salah satunya bahasa. Pemuda-pemudi dari berbagai latar belakang mulai menyadari bahwa perjuangan tidak akan berhasil tanpa adanya persatuan. Untuk itu, pada tanggal 28 Oktober 1928 memperingati peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dalam Kongres kedua, pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Nusantara bersatu untuk tidak lagi melihat perbedaan daerah, suku, dan bahasa sebagai hambatan, namun sebagai kekuatan untuk bersatu. Dari kongres tersebut lahirlah ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ikrar tersebut menjadi pilar penting dalam perjuangan bahasa Indonesia. Sebagai momentum awal lahirnya kesadaran akan pentingnya satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Melalui ikrar ini, bahasa Indonesia diakui dan dijunjung sebagai identitas bangsa yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada masa perjuangan, bahasa Indonesia berperan sebagai senjata melawan penjajahan. Para pahlawan dan pemimpin pergerakan nasional menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan gagasan, membangkitkan tekad dan semangat kemerdekaan. Hingga kini, bahasa Indonesia tetap menjadi jembatan yang menyatukan suku dan budaya di seluruh Indonesia. Apakah perjuangan kebahasaan selesai sampai di sini? Belum selesai. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin menjadi, kita seringkali lupa untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahkan banyak anak muda yang tidak peduli untuk melestarikan bahasa ibu mereka sendiri dan lebih mahir menggunakan bahasa asing. Hal inilah yang menjadi tantangan baru dalam menjaga dan memperkuat identitas bangsa melalui bahasa. Hadirin yang saya banggakan, Sumpah Pemuda mendorong kita tentang arti persatuan dan pentingnya kebanggaan akan identitas bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menghormati perjuangan para pendahulu dengan mempertahankan serta mewariskan bahasa Indonesia dengan bangga. Sumpah Pemuda menegaskan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, kita harus menjaga serta melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa kita. Dengan itu, kita semakin memperkuat identitas dan persatuan bangsa kita. Bung Karno pernah mengatakan, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai bahasa dan
budayanya. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas dan persatuan bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia. Karena pepatah mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Mari kita kobarkan semangat Sumpah Pemuda dengan tak henti berjuang melalui pendidikan, karya, dan sikap optimis. Jadikan bahasa sebagai alat untuk memperkuat persatuan dan menghadapi tantangan dari zaman ke zaman. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang jauh lebih maju. Untuk mengakhiri pidato ini, pepatah lain mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Setiap langkah yang kita tentukan dalam hidup akan memutuskan arah masa depan kita. Kita sebagai generasi penerus yang memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan perjuangan dan cita-cita bangsa. Dengan semangat persatuan dan dedikasi, kita dapat membangun Indonesia jauh lebih maju. Saya mengajak, mari kita menjunjung tinggi Sumpah Pemuda dan mengutamakan bahasa serta budaya kita. Sebab itulah identitas bangsa kita, bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.